Om. Hah? Ke Jawa kemarin tuh. Oh ini sampai penginan itu aja. Dia ulu berpangkat tentang dia ulu berduit tuh. Kemarin belum ke Jawa. Kopi. Mulai pasar tanah. Itu dia waktu pernah buka. Maksudnya sama dia Kameta. Aku pernah punya cita-cita hidup jadi petani Jawa, kecil, Pakarepung. tinggal di rumah desa dengan sawah di sekelilingku. Luas kebunku sehalaman, kan ku tanami buah dan sayuran. Dan di kandang belakang rumah ku pelihara bermacam-macam piaraan. Aku pasti akan hidup tenang jauh dari bising kota yang kering dan kejam. Aku akan turun berkebun mengerjakan sawah ladangku sendiri. Anak hidup saya ini adalah sesuatu pilihan Dan terbaik. menuai padi yang kuning bernas dengan istri dan Karena anakku. saya pikir hidup sebagai Memang petani kecil cita-citaku sederhana sebab aku lebih mulia terlahir dari seorang pejabat dari yang desa. korup. Ya, 3 bulan lagi Istriku ya, harus nanti cantik, pemirsa akan melihat bahwa dan lahan gesit. kecilku ini ya kurang lebih dari Tapi ya juga Nggak harus sampai 1 hektar. cerdik Nggak dan lebih. pintar. 3 bulan ke depan lahan ini pasti sudah tumbuh. Siapa tahu nanti aku kan Warna terpilih hijau jadi semua ini. kepala desa. Kita tanami singkong atau jenis sayur lainnya. Kan ku bangkitkan semangat rakyatku dan ku bangun desaku. Pemerintah jangan terlalu khawatir kalau orang Dayak membuka hutan untuk berkebun ya. Karena biasanya kita menggunakan kearifan budaya lokal. Artinya tanah atau lahan yang sudah dibuka pasti ditanami berbagai macam jenis tumbuhan, baik itu buah-buahan ya, dan juga ada yang nanam sawit. Tapi untuk tanaman jangka pendek pastilah sayur ya. Seperti singkong atau bumbu dapur lah. Jadi kita mengisi hidup ini dengan cara yang positif tanpa korupsi, tapi pasti kita tidak akan merugikan hak orang lain. Dan tanah yang sudah bersih ini pastilah kita urus ya, kita kelola dengan baik sehingga mendapat hasil yang baik juga untuk kehidupan kita. Jadi kalau ada anggapan tanah ini mau disita oleh pemerintah, itu nggak masuk akal lah pemerintah kita ya. Karena misalnya pemerintah itu selalu memberikan kehidupan kepada warga negaranya. Jangan memiskinkan warga negaranya. Kalau yang memiskinkan warga negaranya itu bukan pemerintah, itu namanya kolonial, ya, kolonialisme yang berlaku. Nah, di sana juga sudah ada tubuh kita di Tokyo banyak. Bener kan? Ya itulah pondok kita ya. Pondok kita, pondok di kebun ya, untuk menunggu kebun, untuk mengurus tanah. Dan selanjutnya ini hotel-hotel yang dimulai oleh hektaran lah yang memang tidak saya buang ya, tidak saya buang. Ini saya kelola sampai kapanpun, sampai daerah ini nanti menjelma menjadi kota besar. Jadi hutan ini tidak akan hilang, tidak akan saya buang. Nah, karena itu bagian sisi sungai di sini saya bersihkan sampai ke jalan tanah nanti. Saya tanami pohon buah-buahan seperti cempedak, kalau bisa durian ya, kalau jadi lainnya ya, seperti rambutan dan lain sebagainya. Jadi menurut rencana saya sampai kapan di daerah tujuan ini masih kita melihat hutan. Meskipun nanti daerah lain di sekeliling sini menjadi kota, tapi ini ya hutan ini tetap kita jaga. Karena kita sudah kita perhatikan ya. Jadi tidak mungkin lagi ada yang merusaknya.
Aku pasti akan hidup Walaupun diutus tenang sedikit itu jauh hanya dari untuk bising kebutuhan kota kebersihan. yang Jadi nggak mungkin kering juga dan kita hanya kejam. ngelola hutan tapi kita nggak makan. Jadi kita harus juga punya Aku penghasilan akan dari turun hasil tanah di berkebun sekitar hutan itu. mengerjakan sawah Sehingga kita ladangku bisa sendiri menjaga hutan itu dengan langgeng dan tidak ada salah. dan menuai Nah, padi ini yang kalau sudah kuning selesai nanti bernas kita akan dengan buat istri dan surat-suratnya menurut aturan anakku. pemerintah. Sehingga hak atas tanah ini Memang menjadi kuat. cita-citaku sederhana sebab aku Lihat itu ada terlahir api. dari desa. Ya, itu cara orang Dayak ya. Cara kearifan lokal orang Dayak Istriku harus dalam membersihkan cantik, tanah. Jadi harus lincah dibakar. dan gesit. Nah, bekas bakar itu nanti bisa ditanami jenis sayur lagi. Maka Tapi dia akan ia menjadi tumbuh juga subur. harus cerdik dan Demikian pemirsa pintar. ya. Ini namanya bekas bakaran ini, bekas simpang atau pengkot. Siapa tahu nanti Kalau ada aku tumbuhan kan kecil ya. terpilih jadi kepala desa. Ya, agak tanah itu mati. Kan ku bangkitkan semangat rakyatku dan ku bangun desaku. Nah, supaya hutan yang ada di sekitar ini tidak mati. Nah, jadi itu mungkin bertahap akan kita kelola, akan kita perbaiki. Dan yakinlah bahwa 3 bulan ke depan Anda sudah melihat lahan kecilku ini tumbuh menjadi daerah yang hijau, penuh dengan sayur dan yang bermanfaat untuk kehidupan pribadi dan keluarga. Ya, jangan lupa ya bagi yang nonton, tolong ya like, comment, dan subscribe ya, bantu-bantulah perjuangan sahabat kalian ini. Saya ini orang susah, semoga Pak Prabowo lihat ini. Desaku pun pasti mengharap aku pulang. Aku pun rindu membasahi bumi dengan keringatku. Tapi semua itu hanyalah tergantung padanya jua. Tapi aku merasa bangga setidak-tidaknya ku punya cita-cita. Tapi aku merasa bangga setidak-tidaknya ku punya cita-cita. Aku pernah punya cita-cita hidup jadi petani kecil, tinggal di rumah desa dengan sawah di sekelilingku. Luas kebunku sehalaman, kan ku tanami buah dan sayuran. Dan di kandang belakang rumah ku pelihara bermacam-macam piaraan. Aku pasti akan hidup tenang jauh dari bising kota yang kering dan kejam. Aku akan turun berkebun mengerjakan sawah ladangku sendiri dan menuai padi yang kuning bernas dengan istri dan anakku. Memang cita-citaku sederhana sebab aku terlahir dari desa. Istriku harus cantik, lincah, dan gesit. Tapi ia juga harus cerdik dan pintar. Siapa tahu nanti aku kan terpilih jadi kepala desa. Kan ku bangkitkan semangat rakyatku dan ku bangun desaku.
aku pun pasti mengharap aku pulang. Aku pun rindu membasahi bumi dengan keringatku. Tapi semua itu hanyalah tergantung padanya jua. Tapi aku merasa bangga setidak-tidaknya ku punya cita-cita. Tapi aku merasa bangga setidak-tidaknya ku punya cita-cita.